Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan patofisiologi dari penyakit sistem pernafasan asma. Apa itu asma? Asma merupakan gangguan inflamasi kronik saluran pernafasan yang melibatkan berbagai sel inflamasi. Dasar penyakit hiperaktivitas bronkus, obstruksi saluran pernafasan, gejala pernafasan. Kemudian gejala umum pada asma. Yang pertama, sesak nafas, terutama saat malam atau setelah aktivitas fisik, mengi, suara siulan saat bernafas, batuk berkepanjangan, seringnya di malam atau pagi hari, dada terasa berat atau tertekan, kelelahan dan gangguan tidur akibat gejala yang kambuh. Penyebab terjadinya penyakit asma yang pertama faktor genetik seperti riwayat keluarga penderita asma, kedua alergen dan iritan lingkungan seperti debu rumah, bulu hewan, serbuk sari, asap rokok, polusi udara, parfum, dan jamur. Ketiga, infeksi saluran pernapasan termasuk flu, pilek, atau pneumonia. Keempat, cuaca ekstrim, udara dingin atau perubahan suhu yang drastis. Kelima, olahraga berat, stres emosional atau obat-obatan tertentu seperti aspirin dan NSAID dapat menjadi pemicu serangan. Obat-obatan yang dapat menyebabkan atau memperburuk asma yang pertama NSAID, contoh aspirin, ibuprofen, naproxen. Obat ini menghambat enzim prostaglandin yang dapat menyebabkan kontraksi otot polos di saluran napas. Kedua, obat antagonis beta non-selektif, contoh propranolol atau obat jantung dan hipertensi. Obat ini bekerja menghambat reseptor beta yang juga terdapat di otot saluran napas, dapat menyebabkan penyempitan saluran napas atau bronkospasme, terutama pada penderita asma. Ketiga, zat kimia hasil industri, contoh obat anti serangga, cat, uap, bahan kimia, polusi udara. Paparan zat-zat ini dapat memicu reaksi alergi atau iritasi saluran pernapasan yang memperparah asma. Penanganan dan pencegahan untuk pengobatan yang pertama bronkodilator atau salbutamol untuk melebarkan saluran napas yang menyempit agar udara bisa mengalir lebih mudah ke paru-paru. Kedua, kortikosteroid inhalasi untuk mengurangi peradangan kronis pada saluran napas yang menjadi penyebab utama asma. Ketiga, leukotriene antagonis untuk menghambat zat kimia dalam tubuh atau leukotrin yang menyebabkan peradangan, penyempitan saluran napas dan produksi lendir berlebih. Untuk pencegahannya yang pertama, hindari pemicu seperti debu, asap rokok, bulu hewan, dan lain-lain. Kedua, vaksinasi terutama flu dan pneumonia. Ketiga, edukasi pasien tentang penggunaan inhaler, pemantauan gejala, dan mengenali tanda serangan. Patofisiologi asma, mekanismenya 1. Faktor genetik dan lingkungan, seperti paparan alergen, infeksi asap rokok, penggunaan antibiotik dini, membuat saluran nafas lebih sensitif, atopi. 2. Paparan pertama terhadap pemicu menyebabkan sistem imun seperti sel T dan sel B, menghasilkan IgE yang melekat di sel mas di saluran nafas. Ketiga, paparan kedua terhadap pemicu menimbulkan pertama, respon dini 0-2 jam. Sel mas melepaskan histamin dan zat inflamasi, menyebabkan terjadi pembengkakan, peningkatan lendir, dan penyempitan otot saluran nafas. Kedua, respon lambat 3-8 jam. Eosinofil dan sitokin memperparah peradangan dan bronkokonstriksi. Akibatnya dapat menyebabkan sesak nafas, batuk, dan gejala alergi seperti mata gatal dan rinitis. Manifestasi klinik. Yang pertama, bising menging atau wheezing, yaitu suara nafas yang nyaring dan bernada tinggi saat expirasi, menghembuskan nafas. Penyebabnya bronkokonstriksi, penyempitan otot polos bronkus, produksi lendir berlebih, dan inflamasi dinding saluran nafas. Kedua, batuk produktif, yaitu batuk yang disertai pengeluaran lendir atau dahak. Penyebabnya hiperaktivitas saluran nafas, menyebabkan peningkatan produksi mukus oleh sel goblet,
sebagai respon terhadap inflamasi atau iritasi. Ketiga, nafas atau dada seperti tertekan, yaitu rasa tidak nyaman atau sesak di dada, seolah-olah dada ditekan atau berat saat bernafas. Penyebabnya, obstruksi jalan nafas membuat paru-paru kesulitan mengembang dan mengempis secara normal, menimbulkan sensasi sesak dan tertekan. Klasifikasi asma. Yang pertama, intermiten ringan. Gejala, simptom kurang atau sama dengan 2 kali per minggu. Eksaserbasi singkat, jam sampai hari, intensitas bervariasi. Fungsi paru, FeV1 lebih atau sama dengan 80%, FVC lebih dari 85%. Yang kedua, persisten ringan. Gejala, simptom lebih 2 kali per minggu. Eksaserbasi mungkin mempengaruhi aktivitas. Fungsi paru, FeV1 lebih atau sama dengan 80%, FEC lebih dari 80%. Yang ketiga, persisten sedang. Gejala, simptom setiap hari menggunakan inhalasi beta agonis. Eksaserbasi mempengaruhi aktivitas dan lebih dari 2 kali per minggu. Fungsi paru, FeV1 kurang dari 80%, FVC 75-80%. Persisten berat. Gejalanya, simptom kontinu, aktivitas fisik terbatas, sering eksaserbasi. Fungsi parunya, FeV1 kurang atau sama dengan 60%, FVC-nya kurang 75%. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.